Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semua, khususnya Bapak dan Ibu guru semua yang sedang menonton video pembelajaran di channel YouTube Bernalar Official. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas best practice PPG dalam jabatan tahun 2023. Akan tetapi barangkali ada perbedaan formatnya, nanti silahkan boleh Bapak dan Ibu guru semua sharing di kolom komentar. Ini pada waktu saya PPG itu formatnya seperti ini ya. Formatnya nanti saya akan tunjukkan seperti ini nih. Nah, formatnya seperti ini ya. Dan pada waktu itu untuk best practice ini angkatan saya itu LK 3.1 ya. Akan tetapi barangkali ada lagi perbedaan ya dengan best practice yang ditugaskan oleh dosen pembimbing dan guru pamong, tentunya berdasarkan dari LMS-nya. Ya, nanti silahkan boleh Bapak dan Ibu guru semua sharing di kolom komentar ya. Jadi ini hanya sebagai referensi saja untuk Bapak dan Ibu guru semua dalam mengerjakan best practice ya. Tentunya mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua di PPG dalam jabatannya dilancarkan, dimudahkan, dan diakhiri dengan kelulusannya. Oke, kita langsung saja ke penyusunan best practice-nya. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, yang perlu diketahui sebelum kita lanjut, untuk best practice yang saya susun ini saya mengambil berdasarkan dari aksi 1 ya, berdasarkan dari aksi 1 yang dimana pada aksi 1 itu saya menggunakannya dalam RPP, dimuatnya itu adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL ya. Nanti silakan boleh Bapak dan Ibu guru semua dalam membuat best practice ini kira-kira silahkan mau mengambil berdasarkan aksi 1 atau berdasarkan aksi 2 ya. Sekiranya yang menurut Bapak dan Ibu guru semua mudah ya, mudah dalam penyusunan best practice-nya ya. Oke, lokasinya nanti silakan diisi di SD negeri apa, lingkup pendidikannya tentu kita di sekolah dasar ya, sekolah dasar. Kemudian ada tujuannya yang dicapai. Nah, di sini saya tujuannya yang dicapainya ada 3 poin. Dan 3 poin tujuannya yang dicapai ini sama persis dengan tujuan pembelajaran yang termuat pada RPP aksi 1. Jadi, pada waktu itu yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh dosen pembimbing, sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing, untuk tujuannya yang dicapai itu sama persis dengan tujuan pembelajaran pada RPP. Ya, nanti silakan, kalaupun ada perbedaan ya silakan Bapak dan Ibu guru semua manut ya atau mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh dosen pembimbingnya. Nah, ini saya sama persis dengan apa yang dimuat di RPP saya ya. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning berbantuan video, peserta didik mampu memahami peristiwa rotasi bumi berdasarkan video dengan benar. Kemudian tujuan yang keduanya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media simulator bumi, peserta didik mampu menyimpulkan peristiwa rotasi bumi dan akibatnya dengan tepat. Oke. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi ya, bersama teman, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya dengan benar. Oke, jadi ini ada 3 poin ya. Oke, lanjut. Ada penulis ya, penulis nanti silahkan diketik namanya ya. Kemudian tanggalnya kira-kira tanggal berapa pada saat pembuatan best practice ini ya. Lanjut, situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Nah, ini berarti di sini ada 3 poin ya. Yang pertama, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Kemudian, mengapa praktik ini penting dibagikan? Kemudian yang terakhir, poin penting yang terakhir itu apa yang menjadi peran. Nah, jadi ada 3 ya situasinya. Nanti silakan Bapak dan Ibu guru semua cantumkan 3 poin penting ini ya. Nah, makanya saya di sini membuatnya seperti ini. Yang pertama, kondisi sesuai dengan dari
apa yang diminta dari best practice tersebut ya. Nah, kalau teman-teman saya itu langsung ya, langsung secara umum, langsung ya tidak disekat-sekat seperti ini. Kalau saya kan disekat-sekat ya. Yang pertama kondisi latar belakang, kemudian yang kedua mengapa praktek ini penting. Jadi sesuai dengan apa yang pada tabel sebelah kiri ya. Di sini ada 3 poin ya, saya 3 poin ya. Tuh seperti ini ya. Kalau teman-teman saya dulu ya langsung umum ya, langsung umum. Nanti silakan boleh Bapak dan Ibu guru semua kira-kira mau seperti ini ya silahkan ya. Kondisi yang menjadi latar belakangnya, nah latar belakangnya ini kita kaitkan dengan masalah-masalah di LK yang sudah kita buat ya, LK 2.1, 2.2 ya, 2.3. Nah itu kita cantumkan tuh ya, harus relevan, harus sama ya, harus ada kaitannya. Nah, berdasarkan pengamatan saya sebagai guru kelas berapa di SD negeri apa, diketahui bahwa minat, nah kaitannya dengan minat belajar karena saya di aksi 1 itu, ya aksi 1 itu dalam rangka menyelesaikan minat belajar siswa yang masih rendah, ya masih rendah. Nah ini di LK 2.2, ya 2.2 saya kaitannya permasalahan yang pertama itu, ya kaitannya dengan minat belajar masih rendah ya. Nah, dalam pembelajaran IPA, materi rotasi dan revolusi bumi, peserta didik juga mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi akibat dari adanya rotasi bumi. Kondisi tersebut dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat belajar peserta didik. Nah, ini di sini nih, mulai nih, ini kita cantumkan dari LK sebelumnya, LK 2.1, LK 2.2, ya. Cantumkan, harus ada kaitannya, ya. Apa yang menjadi latar belakangnya? Yang melatar belakangi minat belajar siswa rendah itu kan ada ya di LK 2.1, 2.2 ya. Nah, kemudian faktor lingkungan sosial dan keluarga yang belum mendukung dan ditambah guru belum optimal dalam menggunakan model pembelajaran inovatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, ini ya. Jadi berkaitan dengan LK sebelumnya. Oke. Kemudian poin yang kedua sesuai dengan di tabel ya kolom sebelah kiri, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Nah, alasannya, hal ini sangat penting agar supaya pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas menjadi pembelajaran yang dapat meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran IPA materi rotasi bumi, serta menjadi upaya dalam memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Selain itu, hal ini menjadi penting karena untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan model pembelajaran inovatif pada pembelajarannya di kelas. Nah, ini nanti silakan alasannya boleh berbeda dengan apa yang saya cantumkan pada alasan ini ya, alasannya. Nanti silakan boleh Bapak Ibu guru semua beda ya. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Ya tentu ya, dalam kegiatan PPG ini peran saya dalam melaksanakan aksi PPL 1 yang ternyata menjadi alternatif solusi bagi masalah-masalah yang saya hadapi. Ya, tanggung jawab saya sebagai guru kelas adalah mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA materi rotasi bumi. Nah, ini yang menjadi peran kita dan tanggung jawab ya. Nanti silakan boleh berbeda dan tentu pasti akan berbeda dengan Bapak dan Ibu guru ya. Karena ya masalah yang dibawanya ya, masalah yang ditemukannya juga pasti akan berbeda ya yang dihadapinya. Maka perannya dan tanggung jawabnya, solusinya juga akan berbeda ya. Oke, lanjut kita ke tantangan. Di sini ada 2 ya poin penting dari tantangan itu. Yang pertama, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat. Nah, berarti ada 2 ya. Nanti silahkan Bapak dan Ibu guru semua boleh disekat seperti ini ya. Yang pertama, apa saja yang menjadi tantangan. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat. Ya. Oke, poin pertama dulu. Setelah melakukan analisis terhadap kajian literatur dan wawancara dengan rekan sejawat atau teman sejawat, kepala sekolah, pakar, maka beberapa tantangan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain, yang pertama rendahnya tingkat belajar peserta didik, kemudian yang kedua faktor lingkungan sosial dan keluarga yang belum mendukung,
Kemudian yang ketiga, guru belum melakukan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Dan yang terakhir, guru belum mengoptimalkan aplikasi pembelajaran yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, ini juga relevan ya, berkaitan dengan LK sebelumnya. Ya, ini nanti silakan Bapak dan Ibu guru semua lihat di LK sebelumnya 2.1, 2.2 ya, karena ada kaitannya. Oke, lanjut ke poin yang kedua, siapa saja yang terlibat? Nah, tentu yang terlibat yang pertama dosen pembimbing dan guru pamong PPG ya. Yang kedua kepala sekolah ya, kepala sekolah di tempat unit kerja kita ya. Kemudian yang ketiga rekan guru di SD negeri apa? Ya, rekan guru kita ya. Kemudian boleh Bapak dan Ibu guru semua mencantumkan misalkan pengawas bina ya. Karena pengawas bina juga kita libatkan dalam hal apa? Libatkan menjadi narasumber kita ya. Menjadi narasumber dalam mencari alternatif solusi ya. Boleh. Kemudian tentu peserta didik iya yang ada di kelas kita ya. Nah, kemudian lanjut ke aksi ya, aksi. Nah, di sini ada berapa poin tuh? Ada 3 apa 2 langkah. Yang pertama ya, langkah atau strategi. Kemudian selanjutnya ada siapa saja. Ya, ada berapa nih? Ada 4 ya. Ada 4 sumber. Iya. Nah, ini berarti ada 4 ya. Langkah, kemudian ada strategi ya. Kemudian bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumbernya. Oke, sekarang kita lihat ya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru. Nah, satu, yang pertama tentu di LK 1.1 itu kita mengidentifikasi masalah ya. Nah, yang pertama identifikasi masalah, kemudian yang kedua eksplorasi penyebab masalah ya. Kemudian selanjutnya penentuan penyebab masalah. Kemudian yang keempat, masalah yang terpilih diangkat dan digunakan sebagai dasar dalam membuat rencana aksi. Nah, ini langkah-langkah ini ya sesuai dengan LK 1.1 sampai LK 2.2 atau LK 2.3 ya. Nanti silakan Bapak dan Ibu guru semua cantumkan ya di sini. Oke, selanjutnya kita ke poin strategi ya. Strategi yang digunakannya karena saya mengambil masalah aksi 1 ya, aksi 1, maka menggunakan model pembelajaran inovatif yaitu model problem based learning. Nah, ya. Nanti silakan boleh Bapak dan Ibu guru semua sesuai dengan strateginya yang digunakan ya. Modelnya menggunakan apa, medianya apa. Nah, di sini saya medianya menggunakan simulator rotasi dan revolusi bumi yang dibuat dari kardus ya, medianya. Nanti boleh Bapak dan Ibu guru semua cantumkan media yang tentunya tidak akan sama, ya akan berbeda ya dengan apa yang saya cantumkan di sini. Kemudian yang ketiga, strateginya juga guru memanfaatkan media teknologi inovasi, yaitu media aplikasi Woodwall ya. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu guru semua, apalagi nih medianya kalau ada cantumkan lagi ya. Kemudian selanjutnya membuat bahan ajar dan memanfaatkan LKPD. Nah, ini untuk strategi ya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk strategi ini, ya solusi yang kita tawarkan ya sama dengan di LK 2.1, 2.2. Nah, apa solusinya yang Bapak dan Ibu guru semua tawarkan pada waktu itu? Nah, kalau saya menawarkannya yang pertama menggunakan model PBL, kemudian menggunakan medianya media simulator, kemudian selanjutnya juga memanfaatkan aplikasi pembelajaran Woodwall, ya, Quizzes, ya. Sama saja dengan kuisis sih ya. Kemudian ya tadi bahan ajar juga kita cantumkan, juga LKPD itu kan sebagai strategi juga ya LKPD. Oke, poin selanjutnya bagaimana proses siapa saja yang terlibat. Oke, prosesnya yang pertama kegiatan rencana aksi didesain dengan sebaik mungkin menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang inovatif agar para peserta didik lebih memahami materi. Dalam pelaksanaannya, peserta didik sangat antusias dan bersemangat dengan kegiatan pembelajaran hari itu. Kemudian, mula-mula saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya mengarahkan siswa untuk memperhatikan media berupa tayangan video ini ya, ini video.
tentang rotasi bumi dan akibatnya. Setelah materi tersampaikan, selanjutnya siswa mendapatkan tugas kelompok dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan rotasi bumi dan akibatnya. Dalam kegiatan memecahkan masalah, siswa terlibat aktif berdiskusi agar pemecahan masalah terselesaikan. Kemudian yang ketiga, dalam mengerjakan evaluasi, siswa juga sangat antusias ya mengerjakan evaluasi tersebut dan dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu tentunya. Rata-rata siswa sudah memahami materi yang disampaikan. Kemudian yang keempat, pada aksi pertama ini, perangkat yang saya gunakan antara lain laptop, LCD, proyektor, speaker, tripod. Saya juga memanfaatkan bantuan kepada teman sejawat untuk mengambil video ini ya, video pada saat pembelajaran. Jadi untuk proses ini, untuk poin 1 dan poin 3, ini saya singkat dari langkah pembelajaran yang tercantum dari RPP. Ya, nanti silakan untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu guru semua bisa diskusi tuh dengan dosen pembimbingnya. Nah, kebetulan pada waktu itu sesuai dengan arahan dosen pembimbing saya untuk proses ini, bagaimana prosesnya, ya kita ambil poin penting dari langkah pembelajarannya. Di langkah pembelajarannya kita ngapain saja tuh, maka cantumkan di sini poin singkatnya ya, seperti itu. Oke, lanjut. Sumber daya yang saya perlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, satu tadi ya, model PBL. Kemudian yang kedua, penyusunan media pembelajaran melalui aplikasi Canva juga saya menggunakan. Kemudian penyusunan bahan ajar LKPD, kemudian instrumen dan lain sebagainya ya dari Canva itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya penyusunan soal evaluasi melalui aplikasi Woodwall ya. Kemudian selanjutnya ada laptop, HP dan proyektor ya. Nah, ini untuk sumber dayanya ya. Nanti barangkali ada perbedaan, Bapak dan Ibu guru semua menggunakan apa ya, silahkan cantumkan di sini ya. Oke, lanjut kita ke refleksi ya, refleksi. Ke poin yang pertama nih ya. Poin yang pertama, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Dampaknya dari rencana aksi yang sudah dilakukan yaitu dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran IPA, materi rotasi dan revolusi bumi. Selain itu, pemahaman siswa tentang materi tersebut sangat baik. Nah, ini dampaknya ya. Kemudian poin yang kedua, apakah hasil efektif atau tidak efektif? Mengapa? Oke, jawabannya hasil dari rencana aksi yang sudah dilakukan hasilnya sangat efektif ya. Hal ini dikarenakan didukung oleh model pembelajaran yang menarik, kemudian juga didukung oleh media pembelajaran yang inovatif, kemudian juga kegiatan pembelajarannya melibatkan keaktifan siswa. Nah, oke, dari ini ya. Jadi jawabannya efektif ya. Kemudian poin ketiga, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang digunakan? Oke, responnya saya dari kepala sekolah yang pertama ya, dari kepala sekolah merespon dengan memberikan tanggapan yang positif. Ya, bahkan sering memberikan masukan agar rencana aksi yang dilakukan terlaksana menjadi rencana aksi pembelajaran yang lebih bermakna. Oke, ini dari respon kepala sekolah. Nanti silakan boleh dari teman sejawat, boleh dari pengawas bina atau siapa ya, boleh. Kemudian yang kedua, respon dari teman sejawat juga sangat memberikan dukungan dan respon yang positif terhadap aksi yang dilakukan. Oke. Dan yang terakhir, faktornya ya ini, apa yang menjadi faktor keberhasilan? Yang menjadi keberhasilan itu ditentukan pada penguasaan guru terhadap media pembelajaran. Ya, media pembelajarannya harus dikuasai, metodenya, modelnya, kemudian juga langkah-langkah atau sintak yang dimuat di rencana pelaksanaan pembelajarannya atau RTP-nya. Ya, itu harus dikuasai tentunya. Nah, ini yang menjadi faktor keberhasilannya. Ya. Kemudian poin selanjutnya, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, ini nih. Pembelajaran yang dapat diperoleh dari proses praktik aksi yang telah dilakukan oleh guru adalah guru harus merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpusat pada peserta didik dengan cara menentukan metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai sehingga
dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Oke, itu ya. Jadi ada 4 ya. 1, 2, 3, ada 4 poin untuk refleksi ya, ada 4 poin. Oke, itu ya. Jadi ini sekali lagi hanya sebagai referensi Bapak dan Ibu guru saja ya. Nanti boleh silakan untuk perbandingan Bapak dan Ibu guru semua mengambil referensi dari sumber lain, bukan hanya dari yang saya share di sini ya. Nanti silahkan boleh, akan tetapi yang sangat menentukan itu yaitu dari penjelasan dosen pembimbing dan guru pamong ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya Bapak dan Ibu guru semua harus mengunggah dan cantumkan bukti unggahannya. Nah, ini saya cantumkan bukti pengunggahannya. Ini saya unggah di Guru Berbagi ya, platform Guru Berbagi. Nanti silakan Bapak dan Ibu guru semua unggah ya. Kemudian juga di Facebook, karena saya memilihnya di sosial media Facebook. Nanti silakan Bapak dan Ibu guru semua share tuh di Facebooknya atau bisa di IG ya, atau di Instagram ya, boleh. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti saya akan cantumkan untuk linknya di deskripsi, bisa Bapak dan Ibu guru semua download di Google Drive ya. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan referensi Bapak dan Ibu guru semua membuat atau menyusun best practice ya. Dan mudah-mudahan nilainya 100 ya. Bagus, tinggi nilainya. Oke. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.